Keempat ucapan Anies ini bikin dia nggak layak jadi presiden. Dilansir dari seaworld.com. Kalau ditanya soal Anies, apa yang paling spesial dari Anies? Rasanya bocah ingosan pun bisa menjawab. Anies pintar jualan kecap. Kecap yang nggak enak pun bisa dijual dengan sangat meyakinkan sehingga orang-orang jadi percaya. Udah banyak yang jadi korban. Ini kelihatan dari beberapa statement dan ucapan dia beberapa waktu lalu. Mari saya rangkum satu persatu. Saya mulai dari IKN. IKN adalah proyek jangka panjang. Gak akan kelar dalam waktu satu presiden. Pasti akan melatih beberapa presiden. Masalahnya di negara ini ganti presiden ganti kebijakan. Makanya IKN dijadikan undang-undang supaya gak gampang diotak-atik. Apalagi dibuang di tengah jalan kayak buang sampah. Ketika Anies ditanya apakah akan melanjutkan IKN, dia gak berani jawab tegas. Dia gak berani bilang dia pasti akan lanjutin IKN apapun yang terjadi. Dia cuma bilang dia bakal ikutin aturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Omongan Anies ini gak bisa dipercaya. Selama jadi gubernur, udah kelihatan liciknya. Apakah dia lanjutin program Jokowi dan Ahok? Lihat aja normalisasi Ciliwung. Mangkrak selama dia menjabat. Menteri PUPR Pak Basuki aja yang terkenal hebat bangun infrastruktur angkat tangan melihat ulah Anies. Selama ini cuma Nasdem dan Surya Paloh yang pontang-panting bilang Anies pasti bakal lanjutin program Jokowi, termasuk IKN. Anies cuma diam, gak banyak bicara. Next, selanjutnya soal pendukung Anies. Setelah di Australia, Anies sempat diwawancarai oleh seorang wartawan di sana. Anies bertanya soal cap politik identitas yang udah terlanjur melekat. Dia jawab begini, ini bukan tentang siapa yang mendukung Anda, tapi bagaimana Anda mengambil keputusan saat Anda menjabat, dan itulah intinya. Anies bilang tak ada utang politik bagi pendukung. Tapi dia nggak membantah saat publik beranggapan bahwa ketika seseorang didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Anies terang-terangan bilang itu bukan tentang siapa yang mendukungnya. Ini adalah indikasi kuat kalau Anies nggak peduli siapa yang mendukungnya. Anies nggak masalah siapa yang mendukungnya, mau kelompok nasionalis bahkan kelompok intoleran sekalipun. Seolah dia mau bilang yang penting dia menang, mau didukung siapa terserah, mau gimana caranya menang terserah. Dan mengatakan itu artinya Anies nggak keberatan kalau di Pilpres 2024 nanti dia didukung oleh kelompok itu lagi. Ini sama aja dia mau berikan jalan untuk politik identitas dan politisi agama. Next, selanjutnya politik identitas. Anies bilang politik identitas nggak bisa dihindari. Setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Saya setuju ketika Anies berikan contoh terkait ini. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Ketika ada dua calon yang berbeda suku, maka pendukung kedua kubu akan berkutat dengan isu perbedaan suku. Jika yang bersaing adalah calon dengan latar belakang beda agama, maka isu agama akan jadi dominan. Begitu seterusnya, dan itu akan terus terjadi selama calon yang bersangkutan punya identitas berbeda, entah itu gender, suku, atau agama. Bener sih yang dia bilang gitu, tapi ada tapinya. Yang berbahaya adalah ketika ada sekelompok yang memanfaatkan itu dengan sengaja untuk kepentingan politiknya, dengan cara menghajar lawan politik dengan cara yang licik dan munafik. Itu yang dilakukan pendukung Anies saat pilkada lawan Ahok. Anies tahu persis kalau itu bikin konflik dan memecah belah masyarakat, tapi dia diam saja karena dapat untung dari situ. Lawan politiknya berdada dan Anies seolah diam saja. Kesimpulannya, coba renungkan. Mau nggak pertaruhan negara ini dengan memilih calon yang memanfaatkan politik identitas hanya demi kekuasaan? Next, selanjutnya ini mengenai pidato kebangsaan Anies di depan ribuan relawan dan partai koalisi Surabaya beberapa hari lalu. Intinya begini, Anies bilang pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Pemilu adalah kesempatan melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Dia bilang, jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, sama saja negara kesatuan tersebut terhenti tiap 5 tahun. Ini adalah tanda yang jelas, mungkin Anies mau memberikan sinyal. Dia mau memulai dengan cara yang beda, mirip dengan apa yang dia lakukan saat jadi gubernur DKI 2017. Banyak yang progres terhambat, yang setengah jalan dihentikan atau ditunda entah sampai kapan. Jika semua ucapan tadi digabung jadi satu dan jika 100% terjadi, maka negara ini kayak berada di tepi jurang. Ini adalah gambaran apa yang bakal terjadi jika Anies berkuasa. Bagaimana menurut Anda?